Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Tia Fadalatul Ulfa. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas reguler C PG PAUD 2019. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai seni rupa anak usia dini. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama konsep seni, yang kedua yaitu seni rupa untuk anak usia dini, jenis seni rupa untuk anak usia dini, dan salah satu penerapan untuk seni anak usia dini. Adapun mata kuliah seni rupa anak usia dini ini diampu oleh Ibu Elia Siska Anggrani SSN MA. Nah, kesenian ini merupakan salah satu dasar potensi anak sebagai awal kecerdasan anak. Nah, kesenian ini merupakan salah satu dasar potensi anak sebagai awal kecerdasan anak. Nah, kesenian ini merupakan salah satu dasar potensi anak sebagai awal kecerdasan anak. Nah, kesenian ini merupakan salah satu dasar potensi anak sebagai awal kecerdasan anak. Nah, kesenian ini merupakan salah satu dasar potensi anak sebagai awal kecerdasan anak. Nah, kesenian ini merupakan salah satu dasar potensi anak sebagai awal kecerdasan anak. Nah, kesenian ini merupakan salah satu dasar potensi anak sebagai awal kecerdasan anak. Oleh karena itu, para pendidik di sinilah menjadi sebagai fasilitator untuk pengembangan potensi anak usia dini khususnya di bidang kesenian. Berbagai hal-hal abstrak konseptual yang menghubungi ide, perancangan, dan pembentukan seni secara umum. Menurut para ahli, konsep seni itu merupakan aliran surrealisme. Surrealisme itu artinya adalah proses pemikiran yang sebenarnya dan diekspresikan secara verbal, tertulis, ataupun dengan cara lain yang tidak terkontrol oleh kesadaran hingga masuk dalam dunia bebas norma dan etika. Nah, selanjutnya kita akan membahas seni secara umum. Kata seni dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya permintaan atau pencarian. Ini kemudian berkembang menjadi berbagai definisi dalam kesenian. Ini adalah kepekaan hati dan pikiran untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesatria, selaras, bernilai seni, dan menilai. Seni rupa merupakan ungkapan gagasan dan perasaan manusia yang diolah melalui media dan penataan serta prinsip-prinsip besar. Secara alamiah, dari dia berumur 0 sampai 8 tahun, anak sudah memiliki jiwa seni. Ia sudah bisa mengembangkan dan mempunyai imajinasi kesenian. Bahkan anak yang berumur 1 tahun sudah mulai mencoreti apa saja. Terkadang setiap benda yang dimainkannya beralih fungsi sesuai dengan imajinasi anak tersebut. Keterampilan seni rupa adalah menciptakan sesuatu bentuk baru dan mengubah fungsi bentuk. Kegiatan ini sering dilakukan oleh anak-anak pada usia dini karena sifat keingintahuannya. Terkadang anak usia dini melakukan selembar kertas sebagai ia mengajak terlebih dahulu kertas tersebut berbicara. Kemudian ia mulai mencoret-coret apa saja, mulai dari menggaris, membuat lingkaran, dan sesuai imajinasinya. Lalu ia berlari.
Setelah berlari, ia berhenti lalu mencoret lagi kertas tersebut. Setelah itu, ia bermain sesuka hatinya dan menguraikan apa yang ada di imajinasinya pada kertas tersebut. Sesuatu yang diciptakan kadang tidak dapat dipisahkan apakah bermain atau berekspresi. Jadi kesannya difungsikan oleh anak sebagai ide, perasaan, gagasan, dan pikiran anak. Karyanya sebagai alat bermain imajinasi, mengutarakan ide, dan juga sebagai media komunikasi. Karya seni rupa tersebut dimodifikasi sehingga bentuk dan berfungsi berbeda. Yang pertama itu ada menggambar atau melukis. Yang kedua itu ada membentuk. Yang ketiga adalah mencetak. Yang keempat adalah menjiplak. Setelah itu ada montase, kolase, dan juga mozaik. Dan yang terakhir itu ada menggunting, menempel, dan juga melipat, dan biasa dikenal dengan sebutan 3M. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu jenis seni rupa untuk anak usia dini, yaitu meronce. Menurut Sumanto, meronce adalah cara untuk membuat benda hias ataupun benda pakai menggunakan bahan-bahan yang berlubang atau sengaja dilubangi dengan menggunakan bantuan benang, senar, dan juga sejenisnya. Merupakan kegiatan untuk pengembangan motorik halus anak usia dini. Selanjutnya yaitu menata dengan bantuan tali ataupun benang dan sejenisnya. Teknik meronce yang pertama itu adalah meronce dengan ikatan ataupun sangkut tali, dan yang kedua adalah meronce dengan ikatan gaya anyam. Yang dapat ditemukan secara langsung di lingkungan sekitar kita. Alat dan bahannya itu adalah yang pertama tentu saja manik-manik. Yang kedua adalah benang, bisa juga menggunakan senar dan sejenisnya. Setelah itu ada gunting, dan juga jika menggunakan benang, kita harus menggunakan jarum yang berukuran besar. Adapun langkah-langkah meronce dari bahan manik-manik, yang pertama, kita menyiapkan bahan terlebih dahulu. Setelah itu, kita gunting benang, senar, ataupun sejenisnya menurut ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya, jika kita menggunakan benang, masukkan terlebih dahulu benang ke dalam jarum. Dan jika kita menggunakan senar, kita bisa langsung memasukkan manik-manik ke dalam